bersama saya Oktaria Ginting dengan NIM 210306034 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Preparat yang kita gunakan adalah Gallus domesticus. Pertama-tama kita masuk ke dalam susunan tubuh bagian luar yang terdiri atas caput atau kepala, kemudian kolum atau cervix yaitu leher yang menghubungkan caput dengan trunkus. Kemudian ada trunkus yaitu badannya, kemudian ada ekstremitas anterior yaitu bagian sayap, dan ekstremitas posterior yaitu mulai dari pangkal paha hingga ke kaki. Bagian yang terakhir adalah bagian kaudal yaitu bagian ekor. Dalam bagian-bagian pada caput yaitu yang pertama ada rostrum atau paruh. Pada rostrum atau paruh terdapat maksila dan mandibula. Maksila adalah rahang atas, sedangkan mandibula adalah rahang bawah. Kemudian ada cavum oris yaitu terdapat di dalam maksila. Kemudian ada nares anterior yaitu adalah lubang hidung, dan nares yaitu hidung. Kemudian ada sera yaitu tonjolan atau kulit lunak yang menempel pada pangkal rostrum atas. Kemudian masuk ke cervix yaitu bagian leher yaitu yang menghubungkan caput dan trunkus yang bentuknya panjang dan fleksibel. Kita masuk ke dalam trunkus atau badan. Di trunkus itu dilapisi oleh bulu yang fungsinya untuk melindungi kulit dari cuaca-cuaca yang buruk. Bulu dibagi menjadi plume, plumule, dan filoplume. Plume itu adalah bulu untuk pelindung, sedangkan plumule itu adalah bulu yang di bawah plume, dan yang filoplume adalah bulu-bulu halus dari ayam ini. Berdasarkan letak bulunya, bulu-bulu ayam ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah remiges, yaitu bulu sayap. Kemudian masuk ke retriges atau bulu ekor. Ini adalah bulu ekor. Kemudian yang ketiga itu ada tetriges atau bulu badan. Ini adalah bulu badan. Kemudian yang keempat itu adalah parapterum atau bulu bahu. Ini adalah bulu bahu. Kemudian yang terakhir itu adalah alula, yaitu bulu-bulu kecil yang terdapat pada jari ekstremitas anterior. Bisa kita lihat di sini. Kemudian bulu pada bagian bulu sayap. Yang ini adalah umbilicus inferior, yaitu adalah pangkal pada bulu sayap. Kemudian mulai dari sini sampai di sini itu bernama calamus. Sedangkan ini yang panjang sampai sini ini bernama rachis, dan bulu-bulunya ini bernama barbae. Kemudian pada bagian ekstremitas anterior terdapat humerus yaitu lengan atas, kemudian radius yaitu tulang pengempil, ulna tulang hasta, ossa carpalia tulang pergelangan tangan, carpo metacarpus yaitu tulang telapak tangan, dan yang terakhir ada ziti sebanyak 3 buah. Kemudian kita masuk ke dalam bagian ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada os femur yaitu tulang paha mulai dari sini. Kemudian ada patella yaitu tulang lutut. Selanjutnya ada fibula yaitu tulang betis. Kemudian ada tibia tarsus yaitu persatuan tulang tibia dan tarsalia yang terletak di sini. Kemudian ada tarsometatarsus yaitu persatuan tulang pergelangan dengan tulang telapak kaki yaitu di sini. Dan yang terakhir ada phalanges yaitu jari. Selanjutnya kita masuk ke dalam susunan tubuh bagian dalam. Yang pertama ada jantung. Ini adalah jantung.
atau core. Kemudian ada hati atau hepar. Ini adalah hati atau hepar. Kemudian ada kantung empedu yang terletak di dekat hepar. Ini adalah kantung empedu. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Kemudian ada ren atau ginjal. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus, atau sering juga disebut dengan gizzard. Sedikit di atas lambung ada yang bernama proventriculus, yaitu lambung kelenjar. Kemudian karena Gallus domesticus ini adalah yang jantan, maka terdapat sepasang testis. Selanjutnya ada intestinum tenue. Yang pertama itu adalah duodenum, yaitu usus yang seperti huruf U. Dan di tengah-tengahnya terletak pankreas. Kemudian ada jejunum atau usus kosong, kemudian usus buntu, ileum, dan sampai usus besar. Dan kemudian ada kloaka. Kemudian kita masuk ke dalam alat digesti, yaitu sesudah memasuki mulut dan esofagus, maka menuju core atau jantung, kemudian masuk ke dalam proventriculus, kemudian masuk ke dalam ventriculus, selanjutnya masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Bagian duodenum yang di atas disebut dengan descending duodenum, sedangkan yang bagian bawahnya disebut dengan ascending duodenum, sedangkan bagian tengahnya disebut sebagai pankreas. Kemudian masuk ke dalam hepar. Setelah itu menuju empedu. Selanjutnya menuju jejunum, yaitu mulai dari sini sampai perbatasan ini. Kemudian mulai dari sini sampai perbatasan ini disebut dengan ileum. Selanjutnya ini ada usus besar, dan terakhir adalah kloaka. Kemudian ada sistem pernapasan yang dimulai dari nares, kemudian masuk ke dalam cavo moris, selanjutnya masuk ke dalam laring. Ini adalah laring. Sampai ke bronkus dan berakhir di paru-paru. Ini adalah bronkus dan paru-paru. Bagian yang berperan dalam sistem peredaran darah yaitu adalah jantung. Bagian-bagian jantung yaitu 1 perikardium. Perikardium adalah dinding lapisan rongga yang berisi cairan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut. Kemudian ada serambi yang terbagi menjadi kiri dan kanan, atau serambi juga sering kita sebut dengan atrium. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian ada bilik yang terbagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri juga, atau bilik juga sering kita sebut dengan ventricle. Ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan ventricle kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup, yaitu untuk menjaga aliran darah untuk mengalir ke satu arah. Selanjutnya ada pembuluh darah yang dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler.